Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Rifina Hartanti dari kelas 3B dengan NPM 2131030. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas praktikum farmakologi toksikologi 1 tentang uji toksisitas akut paracetamol. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian toksisitas akut yang pertama, yang kedua pengertian Lehak dos 50, yang ketiga pengertian paracetamol, yang keempat sifat antipirektik paracetamol, yang kelima sifat analgesik paracetamol, yang keenam metabolis paracetamol, yang ketujuh mekanisme kerja PCT, yang ke-8 mekanisme reaksi paracetamol. Yang pertama saya ingin menjelaskan uji toksisitas. Uji toksisitas akut adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai lethal dos 50 dan dosis maksimal yang masih dapat ditoleransi hewan uji menggunakan 2 spesies hewan uji. Pemberian obat dalam dosis tunggal dan diberikan melalui 2 rute pemberian, misalnya oral dan intravena. Yang kedua, saya ingin menjelaskan pengertian Lehak dos 50 adalah suatu besaran yang diturunkan secara statistik guna menyatakan dosis tunggal suatu senyawa yang diperkirakan dapat mematikan atau menimbulkan efek sosik yang berarti pada 50% hewan percobaan setelah perlakuan. Lehak dos 50 merupakan tolak ukur kuantitatif yang sering digunakan untuk menyatakan kisaran dosis letal. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tidak setuju bahwa LD50 masih dapat digunakan untuk uji toksisitas akut. Yang ketiga, paracetamol. Paracetamol adalah derivat P-aminofenol yang mempunyai sifat antipiretik atau analgesik. Paracetamol utamanya digunakan untuk menurunkan panas badan yang disebabkan karena infeksi atau sebab yang lainnya. Di samping itu, paracetamol juga dapat digunakan untuk meringankan gejala nyeri dengan intensitas ringan sampai sedang. Ia aman dalam dosis standar, tetapi karena mudah didapati overdosis obat baik sengaja ataupun tidak sengaja terjadi. Yang ketiga, sifat antipirektik. Sifat antipirektiknya disebabkan oleh gugus aminobenzen dan mekanismenya diduga berdasarkan efek sentral. Paracetamol memiliki sebuah cincin benzena terdistribusi oleh satu gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amida pada posisi para 1,4. Senyawa ini dapat disintesis dari senyawa asal fenol yang dinitrasikan menggunakan asam sulfat dan natrium nitrat. Paracetamol dapat pula terbentuk apabila senyawa 4-aminofenol direaksikan dengan senyawa asetat anhidrat. Selanjutnya, sifat analgesik paracetamol dapat menghilangkan rasa nyeri ringan sampai sedang. Dalam golongan obat analgetik, paracetamol memiliki khasiat sama seperti aspirin atau obat-obatan, menghambat prostaglandin atau mediator nyeri di otak, tetapi sedikit aktivitasnya sebagai penghambat prostaglandin perifer. Namun, tak seperti obat-obatan NSAIDs, paracetamol termasuk ke dalam kategori NSAID sebagai obat anti demam, anti pegel linu, dan antiinflamatori. Selanjutnya, metabolisme paracetamol. Paracetamol berkaitan dengan sulfat dan glukonida terjadi di hati. Metabolisme utamanya meliputi senyawa sulfat yang tidak aktif dan konjugan klorinida yang dikeluarkan lewat ginjal. Sedangkan sebagian kecil dimetabolismekan dengan bantuan enzim sitrokrom P450. Selanjutnya, mekanisme kerja paracetamol. Mekanisme kerja yang sebenarnya dari paracetamol masih menjadi bahan perdebatan. Paracetamol menghambat produksi prostaglandin atau senyawa penyebab inflamasi. Namun paracetamol hanya sedikit memiliki khasiat antiinflamasi. Selanjutnya, mekanisme reaksi paracetamol. Paracetamol bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin dengan menggunakan enzim siklogenase atau COX. Paracetamol menghambat kerja COX pada sistem saraf pusat yang tidak efektif. Sekian video presentasi tugas praktikum farmakologi toksikologi 1 dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.